Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melihat pembacaan dalam Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Doa Daud. Senengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatlah kepada aku hamba-mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allah, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-mu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Puji nama Tuhan. Sampai sana pembacaan kita. Silakan duduk. Saudaraku sekalian, perikop dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah doa minta pertolongan. Saudaraku sekalian, orang yang membutuhkan pertolongan itu pertama adalah orang yang sakit. Kedua, orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang kena musibah. Ketiga, orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang tidak berdaya. Keempat, orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang sengsara. Dan yang kelima, orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang miskin. Nah, saudaraku sekalian, kehidupan manusia tidak lepas daripada hal-hal ini. Orang besar, orang kecil, kaya, miskin mengalami apa yang namanya sakit, kena musibah, tidak berdaya, sengsara, miskin. Semua orang bisa atau semua orang menimpa hal ini, saudaraku sekalian, ya. Kita lihat bagaimana Raja Daud pun pernah mengalami akan hal ini, ya. Dia katakan tadi pada ayatnya yang ke-4 tadi, ya. Dia bilang tadi yang sengsara dan miskin aku, ya. Ayat yang pertama dan doa Daud, ya, yaitu sedangkan telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku, ya. Mazmur 86 ayat yang pertama, sengsara dan miskin aku. Tidak dijelaskan di sini, saudara, sengsara yang dialami oleh Daud, ya. Sengsara apa? Apakah sengsara dalam hal penyakit yang dialami, ataukah dia menghadapi anak-anaknya yang tidak dengar-dengaran, ya. Orang tua kalau lihat anak-anaknya yang menyimpang, tidak nurut, pasti hatinya ikut sengsara, saudara, ya. Dan anak-anak Raja Daud pun pernah mengalami penyimpangan, ya. Ada banyak, saudara, persoalan yang dialami oleh Raja Daud. Hanya di sini tidak dijelaskan detail sengsara yang dialami mengenai apa, saudara, ya. Demikian juga kemiskinan yang dialami oleh Daud, ya. Dia bilang sengsara dan miskin aku. Tidak dijelaskan di sini juga
miskin apa yang dialami Daud? Kalau bilang miskin harta, dia sebagai seorang raja yang ada di istana. Tentu bukan. Kalau bilang miskin jabatan, tentu tidak. Dia seorang raja. Tetapi kalau kita lihat, saudara, ayatnya yang keempat, dia bilang, buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ada kemungkinan Daud mengalami kemiskinan sukacita, ya, sebab dalam doanya dia berseru, ya, buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Mungkin Raja Daud mengalami kemiskinan sukacita. Ada begitu banyak orang, saudara, yang kaya secara materi, kaya dalam kehidupan secara lahiriah, tidak kekurangan dalam kehidupan lahiriah, tetapi mereka kekurangan sukacita. Mereka mengalami kemiskinan sukacita. Saudaraku sekalian, tidak sedikit orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, karir yang baik, karir yang bagus, tetapi mereka mengalami kemiskinan sukacita. Karena mengalami, saudara, kekurangan sukacita, maka ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan mental, ya. Ada orang yang stres, ya, frustrasi karena tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, saudaraku, ya. Bahkan ada orang yang mengambil jalan pintas karena tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Siapapun orangnya bisa mengalami akan hal ini, saudaraku, ya. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang mengalami kemiskinan sukacita, ya. Masalah pergumulan hidup bisa membuat orang tidak bersukacita, ya. Masalah keuangan bisa membuat orang tidak bersukacita, benar tidak, saudara, ya? Masalah dalam rumah tangga bisa membuat orang tidak bersukacita. Masalah dalam pekerjaan bisa membuat orang tidak bersukacita. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, minggu yang lalu firman Tuhan mengingatkan, Rasul Paulus, ya, katakan, aku mau supaya kamu hidup dengan bersukacita, ya. Dan firman Tuhan juga ingatkan, bersukacitalah senantiasa, ya. Mau ada atau tidak persoalan, tetaplah bersukacita. Mau ada atau tidak pergumulan, tetap bersukacita. Ada atau tidak penderitaan, tetap bersukacita. Tuhan mau kita tetap bersukacita. Nah, Daud, dia rasa dia sudah kekurangan sukacita. Itu sebabnya dikatakan dia berdoa sepanjang hari, ya. Tadi dia katakan, ya, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hatinya, ya, memulihkan jiwanya, sebab jiwanya sedang tidak ada sukacita. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Dia tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan sukacita bagi dia.
Dia paham dan dia mengerti. Sukacita tidak datang dari kekayaan, tidak datang dari jabatan, tidak datang dari karir yang luar biasa. Padahal Daud menjadi seorang yang sangat sukses, menjadi seorang yang sangat berhasil, dan menjadi seorang yang dikenang sepanjang masa karena keluar biasaannya dalam kesuksesan. Tetapi ternyata di dalam kesuksesannya ada kesengsaraan yang pernah dia alami. Ada proses yang luar biasa yang harus dia lalui. Saudaraku, ya, di tengah-tengah keberhasilannya yang luar biasa, ketenaran yang luar biasa, ada proses penderitaan ternyata yang dia lalui, yang saat ini dibukakan, ya, untuk kita melihat sebuah pengalaman di mana bahwa di dalam keberhasilan seseorang ada proses pergumulan, ada proses penderitaan yang dia harus hadapi dan alami. Pergumulan, penderitaan, kesengsaraan membuat orang sulit untuk tertawa, sulit untuk bahagia, sulit untuk bersuka cita, apalagi bersyukur. Saudaranya, itulah fakta, itulah kenyataan yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan manusia. Ketika ada tekanan hidup yang datang, ketika ada pergumulan yang berat datang, dia tidak mampu bersuka cita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan ingatkan supaya kita mau bersuka cita. Itu artinya kita harus mampu menguasai hati kita. Kita harus mampu mengendalikan hati kita. Jangan kita larut dalam penderitaan yang kita alami. Tetapi bagaimana kita membawa jiwa kita untuk dapat bersuka cita sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Nah, Daud paham dan tahu bagaimana caranya. Ya, caranya mudah bagi anak-anak Tuhan, tidak susah. Hanya datang berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia datang berdoa kepada Tuhan, dia datang berseru kepada Tuhan. Bahkan sepanjang hari, ya, firman Tuhan katakan dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon belas kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan jiwanya, memulihkan hatinya, supaya dia mendapatkan kembali kekayaan, sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara, dosa, pelanggaran, kelalaian hidup manusia bisa membawa manusia pada masalah dalam dirinya, saudara, ya. Kita lihat Adam dan Hawa, saudara, kenapa mereka bisa hidup sengsara? Yang tadinya di Taman Eden mereka hidup tidak kekurangan, ya, baik dari soal kebutuhan, ya, maupun dari hal yang lainnya. Mereka dipuaskan, mereka menikmati segalanya di Taman Eden. Tetapi ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka menikmati kesengsaraan. Kenapa? Karena dosa, ya, kesalahan sendiri, kelalaian sendiri, ya, di dalam diri mereka. Tuhan sudah bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Yang lain boleh kalian makan, tapi ketika ada godaan datang dari si ular, dari si iblis,
Mereka lupa akan firman Tuhan. Mereka lupa akan perkataan Tuhan. Ya. Mereka coba, ya, datanglah si ular menggoda si Hawa, dan akhirnya si Hawa coba mengambil, memakan dan membawa buah itu kepada Adam suaminya. Mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka melanggar perintah Tuhan. Ya. Di sini saudara ada kelalaian dari mereka, manusia yang pertama itu, saudaraku. Ya. Dan akhirnya mereka menderita. Tetapi saudaraku sekalian, Allah Maha Kasih, Allah Penyayang, saudara. Seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada. Saudara, Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia terpaku di atas 2 juta, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua, sehingga kita yang mau berseru, yang mau datang kepadanya, yang percaya kepadanya, mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah ini. Tuhan mampu menyembuhkan segala penyakit. Kita lihat dalam Perjanjian Baru, seorang yang bernama Bartimeus yang buta, ya, tidak bisa sembuh penyakitnya. Dia sudah barangkali berobat kemana, gak sembuh. Tapi ketika dia dengar Yesus yang datang ke kotanya, ya, dia berseru, Yesus Tuhan, kasihanilah aku. Dan saat itu Yesus menolongnya. Yesus menyembuhkan Bartimeus ini. Dia Allah, Tuhan yang mau menyelesaikan setiap masalah, setiap pergumulan, setiap kesusahan manusia. Sebab itu tidak salah kalau Daud mau datang kepada Tuhan. Ya. Sepanjang hari dia mau duduk di kaki Tuhan, dia mau berdoa, dia mau berseru. Ya. Dan Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau datang percaya kepada Tuhan, mengakui dosa, maka Tuhan akan mengampuni kita. Saudara, sesungguhnya dosalah, kesalahanlah yang membuat manusia itu tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kalau kita lihat apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa sadar mereka telah jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi di balik pohon-pohon, takut bertemu dengan Tuhan Allah. Itu artinya mereka sudah kehilangan sukacita. Mereka kehilangan damai sejahtera. Hati mereka, jiwa mereka tidak tenang. Apa yang membuat mereka tidak tenang, tidak bersukacita? Karena pelanggaran, karena dosa, karena kesalahan, karena kelalaian mereka. Ya. Jadi saudaraku sekalian, pelanggaran membuat manusia tidak bersukacita. Ya. Saudaraku sekalian, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia mau mengampuni setiap manusia.
manusia yang berdosa. Sebab itu Dia mengutus anaknya Yesus datang ke dalam bumi menebus dosa-dosa kita semua. Sebesar apapun dosa kita, saya katakan, kalau kita mau mengakui, kita mau bertobat, Tuhan pasti mengakui. Kita lihat kota Nineve, kota yang sangat besar, penduduknya sangat banyak, tetapi penduduknya hidup dalam dosa, hidup dalam perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Itu sebabnya Tuhan berikhtiar untuk menghukum kota Nineve. Tetapi sebelum Tuhan menghukumnya, Dia sudah mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang sana. Dan pada saat itu orang-orang yang ada di kota Nineve sadar, ya, mereka bertobat, mereka mau berubah, mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membatalkan niatnya untuk menghukum kota ini. Tuhan tidak jadi menghukum kota ini karena apa? Karena mereka mau bertobat, karena mereka mau berubah. Hanya dengan pertobatan, hanya dengan perubahan, maka akan ada pengampunan. Saudara ya, tanpa pertobatan dalam diri manusia, maka tidak ada pengampunan, saudara ya. Sehingga manusia datang kepada Tuhan harus bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan perbuatan-perbuatan duniawi, maka akan ada pengampunan. Saudaraku sekalian, pergumulan apa yang kita sedang hadapi saat-saat ini? Barangkali kita sedang dalam tekanan ekonomi, barangkali kita sedang dalam pergumulan dalam kebutuhan sehari-hari. Kita datang kepada Tuhan. Yesus sanggup menyelesaikan segala masalahmu. Yesus sanggup menyelesaikan segala pergumulan hidupmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Daud, walaupun dia seorang yang sangat sukses, seorang yang sangat berhasil, seorang juga yang dekat dengan Tuhan, seorang figur yang dikenang sepanjang masa karena karirnya yang sangat luar biasa, tetapi ternyata dia pun tidak lepas dari kesengsaraan hidup yang pernah dialami, saudara ya. Tetapi Daud tahu persis bagaimana caranya dia keluar dari kesengsaraannya, pergumulan hidupnya, ya. Yaitu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, doa orang yang percaya tidak pernah akan menjadi sia-sia. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, doa yang dinaikkan dengan ketekunan tidak pernah akan menjadi sia-sia. Sebab itu kalau kita berdoa, berdoalah terus sebelum kita mendapatkan jawaban. Jangan berhenti berdoa. Sebelum kita mendapatkan satu kepuasan, satu jawaban dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Yang firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa sampai kita mendapatkan jawaban itu dalam hidup kita. Itulah iman kepada Tuhan, saudaraku, ya. Abraham pun bergumul, berdoa,
ya berharap bertahun-tahun sampai dia mendapatkan jawaban. Saudara, berapa lama kita sudah berdoa, Tuhan belum menjawab? Berapa lama kita sudah berseru, Tuhan belum menjawab? Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengarkan setiap doa kita, setiap seruan kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita, berkuasa menyelesaikan setiap masalah hidupnya. Sebab itu, mari saya mengajak kita, umat Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati, berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa terjadi kalau ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Maka Tuhan pun akan menyertakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Hal-hal lain Tuhan akan sertakan dalam hidup kita. Ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan dalam hidup kita. Ya, mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Kita mau belajar memprioritaskan Dia. Kita mau belajar mengutamakan Tuhan di dalam hati, di dalam jiwa kita, sehingga sukacita akan menjadi bahagia dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, renungkan firman saya tibakan di sini. Kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Kita nyanyikan sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Kita angkat pujian lingkupiku. Saja kita sekalian berdiri semua. Lingkupiku
Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus berseru kepada Tuhan. Apapun keadaan kami terus berseru kepada Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah datang pertolongan. Sebab itu Tuhan, bawa terus kami mau dekat dan setia kepada Tuhan, supaya kami boleh melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami yakin dan kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami menghadapi setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Memberkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar urapan kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita semua bangkit berdiri dengan kasih pujian. Kiranya Engkau memberkati bersyukur kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami sangat menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh memuliakan Engkau melalui pujian. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Semua kami percayakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bawalah kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Bawalah kami untuk lebih mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami melewati segala pergumulan hidup kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang benar, umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah hadir. Mereka pun yang tidak hadir dimanapun mereka berada, jamahlah bekerja di hati mereka. Pulihkan mereka. Sebuah minggu
Ia akan datang boleh kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati lingkungan kami, memberkati daerah ini. Selamatkanlah ya Tuhan. Saatnya kami akan pulang, sertailah kami, tibakan di rumah kami dengan segala selamat. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah gereja ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.